Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uci Kawirtasari. Saya jurusan Pendidikan Agama Islam, IAIN Tulungagung, kelas 6C. Saya sekarang ini magang di SMP Negeri 1 Ngantru. Saya akan menjelaskan tentang akikah dan kurban menumbuhkan kepedulian umat. Nah, penyembelihan hewan untuk tujuan ibadah dalam Islam ada dua, yakni akikah dan kurban. Akikah secara bahasa artinya memutus atau melubangi. Secara syariat, makna akikah adalah menyembelih kambing atau domba sebagai tanda syukur kepada Allah SWT atas lahirnya anak baik laki-laki maupun anak perempuan. Akikah yang paling utama itu dilaksanakan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Pada hari itu pula dilakukan acara cukur rambut anak dan pemberian nama yang baik. Hukum akikah. Hukum akikah adalah sunnah muakkad, yang berarti sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam sejarah Islam tercatat bahwa Rasulullah SAW juga menggelar akikah untuk kedua cucunya, yakni Hasan dan Husain. Selanjutnya yakni syarat ketentuan akikah. Hewan akikah ialah jenis kambing atau domba yang sehat dan berumur minimal setengah tahun sampai 1 tahun. Bagi anak laki-laki, syarat akikah ialah 2 ekor hewan kambing atau domba, sementara bagi anak perempuan yakni 1 ekor hewan kambing atau domba. Sekarang tata cara pelaksanaan akikah. 1. Sebelum menyembelih hewan harus membaca basmalah terlebih dahulu. Setelah itu membaca sholawat Nabi dan Rasul. 3. Disembelih oleh kiai yang berilmu tentang akikah. Setelah disembelih, daging dari hewan tersebut bisa dibagikan ke yatim piatu atau bisa dimasak dan dibagi-bagikan ke tetangga. Selanjutnya, jabang bayi tersebut dicukur rambutnya dan diberi nama jabang bayi tersebut agar kelak menjadi anak yang soleh dan solehah. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurban. Secara bahasa, kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT atau pendekatan diri kepada Allah SWT. Sedangkan menurut syarak, kurban adalah beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam Islam, kurban disebut dengan al-udhiyah dan ad-daniyah yang artinya binatang sembelihan, seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takarub pada Allah SWT. Ibadah berkurban diperintahkan oleh Allah melalui kisah Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu berupa mimpi untuk menyembelih anak kesayangannya Ismail yang telah dia idam-idamkan sejak lama. Mimpi tersebut merupakan perintah dari Allah yang menguji keimanan dan ketaatan Nabi Ibrahim padanya. Dengan rela dan ikhlas, Nabi Ibrahim dan putranya Ismail pun rela melaksanakan perintah Allah SWT tersebut. Di balik kisah Nabi Ibrahim dan Ismail tersebut menjadi dasar atau alasan kewajiban berkurban yang dilaksanakan setiap umat muslim hingga hari ini. Melalui kewajiban ibadah berkurban, untuk muslim diperintahkan untuk bersedekah, saling tolong-menolong, memberi dan mengasihi terhadap sesama. Dengan begitu, kehidupan manusia dapat terjalin dengan damai, rukun, dan sejahtera. Ritual berkurban dilakukan pada bulan Dzulhijjah pada penanggalan Islam, yakni pada tanggal 10 hari Nahar dan 11, 12, dan 13 hari tasyrik, bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Syarat dan pembagian daging kurban. Orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan sembelihan dengan cara halal tanpa berhutang. Kurban harus binatang ternak seperti unta,
sapi, kambing, atau biri-biri atau domba. Binatang yang akan disembelih tidak memiliki cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, dan kuping serta ekor harus utuh. Hewan kurban telah cukup umur, yakni unta berumur 5 tahun atau lebih, sapi atau kerbau telah berumur 2 tahun, dan domba atau kambing telah lebih dari umur 1 tahun. Orang yang melakukan kurban hendaknya yang merdeka, bukan budak, balik dan berakal. Daging hewan kurban dibagi 1/3 untuk dimakan oleh yang berkurban, 1/3 disedekahkan, dan 1/3 bagian dihadiahkan kepada orang lain. Sekian materi dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.